tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Nah, nggak bisa. Hasil pemilu itu hanya dua, yang diumumkan oleh KPU. Itulah hasil pemilu. Bawaslu itu tidak bisa diangket, yang bisa diangket pemerintah. Kalau ada kaitan dengan pemilu, boleh. Kalau ada kaitan dengan pemilu, boleh. Adanya angket misalnya terjadi, saya malah apresiasi supaya dalam catatan sejarah di eranya pemerintahan Jokowi ada hak angket dipakai. Kalau pihak tidak puas, dia challenge ke MK. Kalau dia tidak men-challenge ke MK, berarti pengumuman hasil akhir pemilu itu final. Kan kebijakan kemudian dikaitkan dengan pemilu, tapi yang diperiksa tetap pemerintah. Itu tinggal politiknya aja. Kalau bolehnya sangat-sangat boleh. Masa di zaman reformasi semua presiden itu, mulai dari Pak Habibie, Megawati, Gus Dur, SBY, semua sudah mengalami dipakainya hak angket oleh DPR. Nah, masa 10 tahun terakhir nggak pernah ada hak angket dipakai oleh DPR? Jadi, ada apa-apa ini? Kan itu hanya waktunya kan cuma seminggu kan. Iya. Nah, setelah diumumkan tanggal 20 nanti, tanggal 27 sudah harus didaftarkan ke MK kalau tidak puas. Kalau seminggu lewat, putusan MK final, nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi kan sekarang akan disebabkan juru bicara untuk mengatakan bahwa angket itu tidak cocok untuk siapa bilang nggak cocok. Angket ini menyelidiki yang ujungnya ialah menemukan pelanggaran-pelanggaran hukum, termasuk pidana. Sesudah itu ke tindak hukum. Dan itu akan dijadikan pegangan bagi MPR untuk mengadakan sidang melantik presiden dan wakil presiden. Kalau memang konstitusi kita itu mengatur bahwa hak angket itu ditujukan oleh DPR dan juga pada pemerintah, sekarang yang melaksanakan pemilu itu siapa? Bukan pemilunya, tapi kebijakannya yang berdasar kewenangan tertentu. Proses pembuktian di MK itu murni faktual hukum. Kalau di ini kan enggak. Nah, jadi nanti bahan-bahan yang muncul di angket bisa aja jadi bahan sini juga. Bisa. Dulu pemilu itu dilaksanakan oleh pemerintah. Presiden adalah penanggung jawab pemilu. Tapi setelah amandemen UUD 45, pemilu itu dilaksanakan oleh KPU yang merupakan satu lembaga negara yang mandiri berada di luar pemerintah. Pertanyaannya, apakah bisa dia melakukan angket terhadap institusi yang sebenarnya bukan bagian atau bukan pemerintah itu sendiri? Tapi itu bukan itu urusan DPR, karena saya tidak punya wewenang untuk melakukan. Tapi kalau sebagai ahli hukum saya ditanya apakah boleh, amat sangat boleh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Dua pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra dan Mahfud MD berbeda pendapat soal penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki pelaksanaan pemilu 2024. Keduanya juga pada posisi berseberangan secara politik. Mahfud adalah cawapres dari Ganjar Pranowo yang hingga saat ini perolehan suaranya tertinggal berdasarkan realcon KPU. Sementara Yusril menjabat Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran yang masih unggul jauh berdasarkan realcon KPU. Meski diungkapkan jika hak angket tidak bisa membatalkan hasil final dari pelaksanaan pemilu atau pilpres, namun akan bisa memberikan sanksi pada Joko Widodo sebagai presiden. Hal ini dijelaskan calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 Mahfud MD saat melakukan dialog dan menjawab pertanyaan netizen dan pendukung di media sosial Twitter miliknya. Kita lihat selengkapnya cuitan dari Mahfud MD berikut ini. Minimal ada 2 jalur resmi untuk menyelesaikan kekisruhan pemilu 2024. 1. Jalur hukum melalui MK yang bisa membatalkan hasil pemilu asal ada bukti dan hakim MK berani. 2. Jalur politik melalui angket DPR yang tak bisa membatalkan hasil pemilu tapi bisa menjatuhkan sanksi politik kepada presiden, termasuk impeachment tergantung pada konfigurasi politiknya. Jalur hukum bisa ditempuh oleh paslon, arenanya adalah MK. Jalur politik bisa ditempuh oleh anggota parpol yang arenanya adalah DPR. Semua anggota parpol di DPR punya legal standing untuk menuntut dengan hak angket.
Adalah salah mereka yang mengatakan bahwa kisruh pemilu ini tak bisa diselesaikan melalui angket. Bisa dong. Saya paslon tak bisa menempuh jalur politik, namun masuk melalui jalur hukum. Tetapi Mas Ganjar dan Caimin bisa langsung melalui dua jalur karena selain paslon mereka juga tokoh parpol. Ayo, siapa yang mau bertanya atau membantah? Sementara menurut Yusril, pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu 2024 dapat membawa hal itu ke MK, bukan dengan penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki pelaksanaan pemilu. Ia mengatakan keberadaan hak angket memang diatur dalam pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan mengenai hak angket dalam pasal tersebut dikaitkan dengan fungsi DPR melakukan pengawasan yang tidak spesifik tetapi bersifat umum dalam hal pengawasan terhadap hal apa saja yang menjadi objek pengawasan DPR. Ketentuan lebih lanjut tentang hak angket dituangkan dalam undang-undang, yakni undang-undang yang mengatur DPR, MPR, dan DPD. Dua pakar hukum tata negara Yusril Ihsan Mahendra dan Mahfud MD berbeda pendapat soal penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki pelaksanaan pemilu 2024. Keduanya juga pada posisi berseberangan secara politik. Mahfud adalah cawapres dari Ganjar Pranowo yang hingga saat ini perolehan suaranya tertinggal berdasarkan realcon KPU. Sementara Yusril menjabat wakil ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran yang masih unggul jauh berdasarkan realcon KPU. Meski diungkapkan jika hak angket tidak bisa membatalkan hasil final dari pelaksanaan pemilu atau pilpres, namun akan bisa memberikan sanksi pada Joko Widodo sebagai presiden. Hal ini dijelaskan calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 Mahfud MD saat melakukan dialog dan menjawab pertanyaan netizen dan pendukung di media sosial Twitter miliknya. Kita lihat selengkapnya cuitan dari Mahfud MD berikut ini. Minimal ada dua jalur resmi untuk menyelesaikan kekisruhan pemilu 2024. 1. Jalur hukum melalui MK yang bisa membatalkan hasil pemilu asal ada bukti dan hakim MK berani. 2. Jalur politik melalui angket DPR yang tak bisa membatalkan hasil pemilu tapi bisa menjatuhkan sanksi politik kepada presiden, termasuk impeachment tergantung pada konfigurasi politiknya. Jalur hukum bisa ditempuh oleh paslon, arenanya adalah MK. Jalur politik bisa ditempuh oleh anggota parpol yang arenanya adalah DPR. Semua anggota parpol di DPR punya legal standing untuk menuntut dengan hak angket. Adalah salah mereka yang mengatakan bahwa kisruh pemilu ini tak bisa diselesaikan melalui angket. Bisa dong. Saya paslon tak bisa menempuh jalur politik, namun masuk melalui jalur hukum. Tetapi Mas Ganjar dan Caimin bisa langsung melalui dua jalur karena selain paslon mereka juga tokoh parpol. Ayo, siapa yang mau bertanya atau membantah? Sementara menurut Yusril, pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu 2024 dapat membawa hal itu ke MK, bukan dengan penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki pelaksanaan pemilu. Ia mengatakan keberadaan hak angket memang diatur dalam pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan mengenai hak angket dalam pasal tersebut dikaitkan dengan fungsi DPR melakukan pengawasan yang tidak spesifik tetapi bersifat umum dalam hal pengawasan terhadap hal apa saja yang menjadi objek pengawasan DPR. Ketentuan lebih lanjut tentang hak angket dituangkan dalam undang-undang, yakni undang-undang yang mengatur DPR, MPR, dan DPD. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja